selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semua baik-baik saja kan? Oke, tetap jaga kesehatan ya dek, karena sebentar lagi nih ujian SNBT akan berlangsung. Dan tentu saja kita perlu nih mempersiapkan beberapa hal. Dan bersama saya, Salwa Salsabila Mudian yang akan menemani adik-adik dalam proses pembelajaran literasi bahasa Inggris untuk mempersiapkan UTBK 2025. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai nih, untuk melanjutkan pembahasan soal-soal, saya akan bertanya nih kepada adik-adik. Apa nih yang harus kita lakukan ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris? Nah, tentu saja yang pertama kali yang kita butuhkan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman membaca soal terlebih dahulu, yang kedua adalah teman-teman harus pandai-pandai untuk mendapatkan keyword atau kata kunci dari setiap soalnya. Nah, dari kata kunci tersebutlah teman-teman mampu nih untuk menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Nah, setelah itu, yang ketiga adalah teman-teman ini harus mengerjakan dulu soal yang lebih mudah. Nah, soal apa itu yang lebih mudah? Seperti soal-soal yang berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata. Dan yang kedua adalah soal-soal yang berkaitan dengan reference atau rujukan kata. Nah, kenapa nih saya menyarankan teman-teman untuk mengerjakan dua tipe soal tersebut? Itu agar teman-teman hanya fokus kepada kata yang digarisbawahi atau hanya yang ditebalkan dan hanya fokus kepada suatu kalimat tertentu saja dan tidak membutuhkan untuk membaca keseluruhan isi teks ya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata, dan yang kedua adalah soal-soal yang berkaitan dengan reference atau rujukan kata. Nah, yang kemudian tips yang terakhir adalah teman-teman itu harus mengerjakan soal dengan teknik membaca scanning maupun skimming ya. Itu agar mempermudah teman-teman nanti ketika mengerjakan soal. Dan tentu saja tips yang paling terakhir adalah do more practice. Ya, kalian harus mengerjakan lebih banyak soal lagi dan berlatih dengan waktu agar kalian bisa mengerjakan soal dengan tepat waktu selama 20 menit. Oke, does it clear? Oke, itulah beberapa tips ya ketika kalian mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Oke, baik. Apakah kalian siap nih untuk mengerjakan soal-soal? Harusnya sudah siap ya. Oke, mari kita mengerjakan soal-soal. Nah, pertanyaan nomor 4 ini sangat sering ya muncul di narasi, di soal ya. Nah, soal-soal yang berkaitan dengan restate. Restate ini adalah pernyataan ulang. Jadi submaterinya pernyataan ulang. Jadi questions nomor 4 ini paling sering ya muncul di soal juga pernyataan ulang. Nah, pernyataan ulang atau soal-soal yang berhubungan restate ini maksudnya adalah teman-teman harus mencari jawaban yang memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama ya, bukan kata yang sama, tapi makna yang sama. Oke, sekali lagi, makna yang sama. Jadi kalau ketika teman-teman mendapatkan soal restate atau pernyataan ulang, maka teman-teman harus mencari pernyataan yang memiliki makna yang sama, yang digaris tebalkan atau yang dirujuk ya di dalam soal. Nah, di dalam soalnya yang dirujuk adalah kata ini, all products offer also should meet local standard. Jadi semua produk itu ya also should ya harus menawarkan ya, seharusnya menawarkan barang lokal ya sesuai standar lokal. Nah, di paragraf kelima itu sama artinya dengan yang mana? Nah, tips and trick untuk mengerjakan soal restate, teman-teman jangan mencari jawaban yang memiliki kata yang sama misalnya, ataupun juga jadi teman-teman tuh harus betul-betul mengartikan dan memahami kalimat tersebut ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu opsi alpha. Opsi alpha dia bilang kayak gini, the goods should be purchased by the locals directly. Jadi barang-barang yang bagus tersebut seharusnya dibeli oleh locals directly. Apakah sama maknanya dengan all products offer also should meet local standard?
Apakah sama artinya? Tidak ya, berarti pilihan alfa bukan jawabannya. Oke, kita lihat lagi misalnya pilihan error. A local standard will not decide whether an item is marketable. Jadi, local standard itu tidak bisa diputuskan sebagai an item is marketable. Apakah sama nih dengan pernyataan yang di atas? Pernyataan di atas kan bilang seperti ini, semua produk itu ya offer also should meet local standard. Jadi semua produk yang ditawarkan harus memenuhi standar lokal. Apakah sama jawabannya dengan error? Tidak ya. Apakah memiliki makna yang sama? Juga tidak. Kita lihat pilihan delta. The local authority expects the imported goods to be of high quality. Jadi local authority ya, barang-barang impor itu harus sesuai dengan high quality, memiliki kualitas yang tinggi. Apakah sama dengan pernyataan yang di atas? Juga tidak. Berarti pilihan delta itu salah. Kita lihat lagi pilihan Charlie, the item should be offered to the local first. Jadi item yang terjual itu seharusnya ya ditawarkan kepada penjual lokal dulu terlebih dahulu. Apakah sama? Tidak ya, tidak sama dengan pernyataan yang di atas. Maka jawaban yang paling tepat adalah bravo. Coba kita lihat bersama-sama apa makna katanya. The local should set a standardized qualification for all products sent to their own region. Jadi semua ya produk lokal itu harus sesuai dengan kualifikasi ya, standar kualifikasi for all products sent to their own region, sesuai dengan standar mereka seperti apa. Ini kan sama, artinya kan jadi semua produk yang ditawarkan harus memenuhi lokal standar. Nah, kemudian pilihan bravo, the local should set a standardized qualification for all products sent to their own region. Oke, does it clear? Clear ya, jadi kalau misalkan kalian mengerjakan soal-soal pernyataan ulang, itu teman-teman harus mencari makna yang sama. Bukan kata yang sama ya, tapi makna yang sama. Makna yang sama itu adalah pilihan bravo. Oke, clear? Oke, sekian dari saya. Semoga apa nih yang kita bahas pada hari ini, pengerjaan soal-soal hari ini mampu ya membantu teman-teman saat mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris nanti untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.